kembali lagi bareng kita di Podmas Podcastnya Podcast. Semangat. Oke, Jadi Jian gimana nih kabarnya? wah baik banget nih. Ya akhirnya setelah kenapa nih? Nggak apa-apa. Akhirnya setelah sekian purnama ya, Ya, kan betul. kemarin diisi oleh episode kedua ya, diisi oleh Panji Kri dan Dan Taufik. juga Eureka. Sekarang kita kembali, oke? Betul sekali Di episode teman-teman. ketiga. Sebelumnya klarifikasi ya teman-teman, di episode ke-1 kan mungkin kalian pendengar melihat atau mendengar bahwa kami itu menggunakan kata smapot ya Jian ya. Ya sebenarnya ternyata kita ada miskomunikasi. Ternyata Podmas yang benar teman-teman. Betul sekali. Oke, kita lihat nih kosong Jian. Ya kita wawancara angin guys. Ya. Oke. Eh, Gimana ya? Aku bingung juga sih. Kita kira-kira bintang tamu kali ini siapa? Karena kan nggak mungkin kalau kita bicara dengan kursi kosong kayak gini. Ya, Kira-kira betul. siapa nih? Kamu mau manggil siapa? Kira-kira siapa ya? Orangnya ini kita kenal semua kok guys. Ya, bukan kita ya, Ya. tapi Kami mungkin- berdua maksudnya. dan ada kelas. Ya. Betul. Spoilernya ada kelas. Oke, ya itu. Oke, aku mungkin juga sudah ditunggu nih ya. Jadi Kita langsung aja ya. Ya, Ditunggu siapa tuh? oke, langsung aja. Ini mungkin sedikit informasi ya yang aku dapat itu dia itu kemarin meraih sebuah penghargaan Wih, apa tuh? setingkat Kota Samarinda. Wow, Ya. hebat banget ya. Tapi cuma sekilas aja sih beritanya. Untuk lebih spesifiknya aku kurang tahu. Makanya daripada kita penasaran, langsung aja kita panggil. Oke. Silakan dipanggil Jen. Oke, untuk Rayana Jendra Samudra Wardana silakan masuk. Oke, sebagai duta Para wisata wisata Samarinda Samarinda. 2024. Oke, ini adik kelas saya nih. Ya, ganteng kan? Ya. Dong. Oke, ini satu SMA ya Jen ya. Ya, Satu SMA di kelas 10 sekarang. Oke, kenalan dulu kita. Aduh, kenalan. Raya, Najib. kena bunga guys. Ya. Jadi sebelumnya mungkin kita di sini bicara asik ya, Jan. Oke, kan. Aja yang lagi kan salah. Nah, Jen. Ya. Kebiasaan kan sering ini apa chemistry-nya. Ya, betul sekali. Jadi mungkin bisa diceritakan dulu Najen, latar belakangmu ini seperti apa mungkin. Kami kan yang di sini kan juga mau tahu kan. Kamu itu orangnya seperti apa, kepribadianmu seperti apa tes apa namanya? Ini loh, apa yang kemarin aku belajar itu. Kamu tuh introvert, Kepribadian. atau Oh, extrovert. Apa oh, namanya? tahu aku lupa juga. Nah, itu pokoknya, tahu nggak sih? Kan Gen Z kan, Gen Z pasti tahu kalau aku ini Gen Z yang ketinggalan info. Nah, kira-kira apa? Oke, halo teman Semanas. Jadi perkenalkan, nama saya Rayana Jendra Samudra Wardana. Saat ini saya duduk di bangku kelas 10 SMA Negeri 16 Kota Samarinda. Nah, terus saya sendiri baru-baru ini, seperti yang tadi kakak-kakak bilang, saya ini baru bergabung di Duta Wisata tingkat Kota Samarinda. Dan saya sendiri di SMA 16 masih kelas 10 yang tentunya masih banyak kakak-kakak di atas yang lebih senior. Jadi ya masih panjang perjalanan di SMA. Oke, Jan. Kira-kira apa nih yang kamu tanyakan kan di depan kita ini sudah ada seorang adik ya, bisa dibilang adik yang berprestasi. Betul banget Ya. tuh. Dia sudah meraih penghargaan dan gelar sebagai Duta Pariwisata Samarinda 2024. Duta favorit ya. Wow. oke. Kira-kira apa yang mau kamu tanyakan? Yang aku penasaran nih buat Najen ya. Awal-awal kamu jadi suka buat lebih aktif di organisasi dalam sekolah maupun di luar itu karena apa ya gitu? Dorongannya apa gitu? Jadi saya ngikutin kegiatan-kegiatan seperti organisasi di luar maupun di sekolah itu supaya ngisi waktu luang aja sih, karena di rumah tuh biasa kan kita boring ya, Ya. kayak boring, males banget nih kayak gini-gini.
kerjanya main HP, ngerjain tugas rumah, tidur, itu aja setelah pulang sekolah. Nah, jadi saya dari SMP sudah inisiatif kayak, ah ikut kegiatan di luar nih, supaya bawa nama juga. Akhirnya kemarin masuk OSIS di SMA dan mencoba keluar dari zona nyaman untuk ikut kegiatan di luar, contohnya seperti kemarin seleksi Duta Wisata Kota Samarinda 2024. Nah, itu yang memotivasi saya itu cari kegiatan aja sih supaya nggak boring banget di rumah dan cari pengalaman tentunya. Ya, alhamdulillah terpilih ya. Iya, alhamdulillah. Susah nggak sih seleksi-seleksinya itu? Wah, bisa dibilang susah banget. Apa aja tuh kalau boleh tahu nih Najen? Kayaknya menarik banget soalnya. Ya, saya juga penasaran. Jadi kemarin seleksi Duta Wisata itu di tanggal 7 atau di tanggal 8. Jadi saya itu sudah sebelumnya mengisi formulir pendaftaran melalui online di situs Duta Wisata. Nah, itu kita isi tentang kepribadian, tentang nama segala macam untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan sudah setelah seleksi berkas, saya itu mengikuti seleksi wawancara yang dimana wawancara itu dari 200 peserta, 80-nya pria atau laki-laki. Saya ini alhamdulillah kemarin masuk di 12 besar atau masuk di finalis. Luar biasa. Keren banget ya. Nah, terus setelah wawancara itu kan nama-nama kita diserahkan tuh, alhamdulillah saya terpilih dan saya melakukan pembekalan atau karantina selama 4 hari mulai tanggal 14 sampai 17 November kemarin. Nah, di 4 hari itu kita dikasih materi tentang pariwisata, kepribadian, anti korupsi, dan segala macam yang berkaitan tentang kepariwisataan di Kota Samarinda maupun di Kalimantan Timur. Nah, habis itu juga di tanggal 18 kemarin saya ada uji bakat. Nah, uji bakatnya itu saya kemarin nampilin pidato tentang Indonesia Kapal Tua. Nah, itu uji bakatnya ada di Kultur Plus. Nah, di Alaya. Terus itu setelah itu di tanggal 21 sampai 31 saya itu ada kegiatan koreo atau persiapan grand final di tanggal 3. Jadi selama 10 hari saya mengikuti kegiatan tersebut, ya di situ juga kita bersaing dengan kepintaran kita dan segala macam. Nah, terus itu setelah itu di tanggal 1 kita ada dep interview yang dimana itu adalah penilaian akhir kita, usaha-usaha kita dilihat di situ dan alhamdulillah kelihatan juga di grand final. Dan grand final itu kemarin di tanggal 3 ada di ballroom Aston Samarinda. Disitulah malam puncaknya. Wes, keren. Tadi yang kan Najin bilang tuh, aku penasaran. Tadi waktu uji bakat ya, Iya, itu membawakan sebuah Indonesia Kapal Tua. iya betul. Apa itu? Seperti apa? Apakah puisi yang berjudul Indonesia Kapal Tua atau seperti apa? Itu lebih ke pidato sih, pidato Indonesia Kapal Tua. Tapi teman-teman, mungkin karena belum rezeki saya, jadi saya tidak masuk di top 5 berbakat. Nah, jadi di Duta Wisata itu kita mempunyai 8 selempang, yaitu yang pertama winner, atau juara satunya, yang kedua itu ada wakil 1, ada wakil 2, intelijensia, favorit, persahabatan, sama best performance, satunya lagi itu berbakat kalau nggak salah. Nah, jadi di 8 selempang itu alhamdulillah saya mendapatkan selempang favorit. Nah, jadi kemarin setelah saya uji bakat tentang itu, kita semua finalis, 34 peserta finalis menampilkan bakat-bakat yang kita miliki. Nah ya, kayaknya udah dijawab semua ya Jen. Kita Iya. nggak ada pertanyaan lagi nih. Aduh. Pulang aja. Yuk pulang aja. Bercanda. Nah, kan pasti banyak nih partner-partner yang lain. Kira-kira ada nggak sih yang menurut kamu tuh kayak wah banget yang bisa kamu jadikan panutan gitu? Setelah kamu ngikutin kegiatan ini, kayak wah ini kakaknya atau temen nih oke nih gitu. Ada nggak? Tentunya ada sih, kita panutan kita yang maksudnya kayak ini nih
aku harus kayak gini nih. Bahkan dalam hati saya, ih saya kayaknya harus lebih nih dari kakak ini. Nah itu tuh ada Kak Roid sama Kak Abi yang dimana di tahun ini Kak Abi itu dia juara satu dan Kak Roid itu juara dua atau wakil satu. Yang dimana Kak Abi ini dia adalah seorang guru atau bisa dibilang dia buka les gitu, dia seorang guru bahasa Inggris. Dia tuh sangat pintar, saya menyukai sifatnya karena dia sangat bersahabat dengan kita bisa bergaul dengan dia tanpa memikirkan umur atau batasan usia. Nah, terus untuk Kak Royd ini prestasinya banyak banget. Selain dia atlet basket, dia juga duta kampus Mula Warman. Jadi saya sangat bersyukur nih dikelilingin teman-teman yang bisa dibilang, wah keren banget pokoknya. Nah, pokoknya masih masih banyak lagi, bukan cuma itu. Jadi semua sih menurut saya, tapi yang lebih saya perlihatkan yaitu kakak-kakak dua tadi itu. Oke, tadi kan aku ngeliat tadi kan Najen prosesnya panjang ya. Iya, Step betul by banget. step dihadapin, terus pada saat karantina juga tahapan demi tahapan dijalanin. Itu kira-kira ada nggak sih tantangan tersendiri bagi Najen pada saat itu? Nah, ada banget banget. Bahkan tantangan terberat itu ketika saya di persiapan koreo atau persiapan grand final itu mulai dari tanggal 21 sampai 31. Tapi saya meninggalkan koreo tersebut dari tanggal 22 sampai 27 karena saya ada tugas di Jakarta. Kita menyampaikan dari Forum Anak Kota Balikpapan. Nah, itu kita ke kantor DPR menyampaikan kinerja kita selama setahun dan apa yang kita mau kerjakan nih selama setahun. Kita juga di sana menyampaikan suara-suara anak kota Balikpapan. Nah, jadi menurut saya ketika saya pulang, ketika saya mengikuti perlombaan duta wisata lagi, saya tuh ngerasa kayak, wah pasti pengurangan nilai banyak banget nih. Saya ngejar apa ya kira-kira saya supaya dapat selempak nih apa. Dan kemarin saya sempat sosialisasi di SMA 16 tentunya. Yang kemarin sempat ada juga bulan bahasa. Nah, saya sempatkan waktu saya di situ untuk bersosialisasi. Bukan cuma SMA 16, saya ke SMA 12 di Tanah Merah sana di depan Desa Budaya Pampang, serta saya ke SMK 1 Kota Samarinda yang di Jalan Pahlawan, serta saya ada sosialisasi ke UMKT dan Big Mall. Nah, saya sosialisasi di sana, meminta bantuan, meminta support kepada teman-teman semua untuk membantu saya dalam like postingan. Nah, jadi menurut saya itu sih yang berat banget, saya harus ngejar itu. Karena kalau saya tidak ngejar itu, ya mungkin selempang ini nggak di leher saya. Luar biasa ya perjuangannya ya. Betul. Aku mungkin ya belum pernah merasakan itu, tapi ya aku juga dengan ceritanya dia, aku juga mungkin merasakan ya Iya. bagaimana keadaannya waktu itu. Pasti capek banget ya. Iya. Capek banget, habis kejauhan. energi sudah. Yang paling capek di pas apanya tuh? Kegiatan apanya? Yang paling capek itu kita di akhir-akhir di tanggal 2 itu gladi, kita di Aston kita mulai dari jam 5 sampai jam 2 malam. Itu kita betul-betul latihan buat opening dance, buat opening number. Pokoknya kita di belakang panggung harus gimana. Bahkan ya itu teman saya 3 orang pingsan dan saya nemanin mereka sampai jam 2 malam di depan Aston di klinik itu. Nah, itu juga yang buat saya bahwa duta wisata itu bukan cuma berkompetisi tapi kekeluargaannya dapat banget. Nah, itu bisa dilihat lah. Keren banget ya, pengalamannya dapet, kekeluargaannya dapet, Betul. ilmunya juga dapet. Solidaritas ya. Iya, keren-keren. Betul. Aku nih agak filosofis ya nanya. Ini kan ranah Oh ya, silahkan. Terserah Kak. Aku Sama. juga mencoba so asik sebenarnya. Iya. Saat ini kan belajar, tahu sendirinya. Iya, betul. Jadi tadi kan berbicara soal duta wisata ya. Sebenarnya yang mau ditanyakan adalah duta wisata itu apa sih? Nah, jadi duta wisata itu buat teman-teman yang belum tahu nih, duta wisata itu kita sebagai promotor, edukator serta inisiator, kita mempromosikan wisata-wisata di Samarinda untuk menjadi lebih unggul nih di Kalimantan Timur, menjadi wisata unggulan di Kalimantan Timur. Contohnya tuh seperti
Sungai Mahakam itu adalah wisata alam yang dibangga-banggakan, yang diunggul-unggulkan oleh Kota Samarinda. Bukan cuman eh, wisata alam, tapi ada wisata religi yang dimana Samarinda mempunyai wisata religi yaitu Masjid Islamic Center. Nah, itu adalah masjid terbesar kedua di Asia. Bukan cuman itu, Samarinda mempunyai ciri khasnya yaitu wisata budaya Pampang. Nah, banyak sebenarnya teman-teman wisata di Kota Samarinda, tetapi tugasnya duta wisata Kota Samarinda ini lebih meng-up lagi, lebih menonjolkan lagi agar wisata-wisata di luar Kota Samarinda bahkan di luar negeri bisa melihat nih kayak, wah ternyata di Indonesia ada nih wisata susur sungai, ada wisata Masjid Islamic Center. Itu menjadi unggulan atau menjadi wisata utama di Indonesia. Nah, kita tugasnya itu aja meng-up wisata bahkan budaya serta kriya atau batik-batik khas Samarinda dan wastra. Nah, jadi itu sih. Jadi tugasnya mempromosikan. Ya, mempromosikan. Jadi tugasnya mempromosikan budaya, wisata yang Ya, ada di Samarinda. Ya, khususnya. betul sekali. Oke. Mungkin Jen, ada yang mau tanyakan? Lebih ke penasaran sama kegiatan di sekolahnya sih. Kan kamu nih ngikut duta wisata ke sana kemari kan? Betul. Pasti baik dispennya kan? Betul banget. Apa kabar tugas? Alhamdulillah masih bisa. Masih bisa. Selama ini kan pasti kamu melewatkan banyak banget pelajaran-pelajaran yang keskip kan nih? Iya. Itu gimana kamu ngejarnya? Nah, jadi kita kan sudah zaman sekarang pasti teknologi maju banget. Tentunya kita siswa-siswa ini pasti nggak mungkin dong nggak punya HP. Iya. Pasti di dalam HP saya itu kan pasti banyak grup-grup, termasuk grup sekolah nih. Nah, di grup sekolah tuh biasa kita dapat info dari teman kayak hari ini ada tugas ini aja. Nah, saya juga lagi kalau misalnya nih lagi ada istirahat di luar, saya tuh buka buku, bahkan saya pernah bawa buku paket, saya sampai kerjain waktu ajang duta wisata ini, saya usahakan agar pendidikan saya atau sekolah saya tidak tertinggal. Jadi ada sih beberapa yang tertinggal, tapi nggak sebegitu banyak banget karena ya saya usahakan itu tetap terjalan juga di luar. Itu sih. Betul. Balance ya, bisa ya. Ya, Di nyimbangin. luar sambil ngerjain gitu. Kalau nggak bisa. Capek sih, capek banget. Capek banget. Eh, Gimana kalau kita ini aja? Kan duta wisata itu, aduh, aku dari tadi ini ya agak melebar kemana-mana di pikiran Nggak ini. apa-apa. Namanya kan kita kan pulang sekolah nih syutingnya ya, Iya. teman-teman. Iya, betul. Ya, agak capek nih teman-teman. Ya, kita mau mencoba profesional tapi ya fisik nggak mendukung. Betul sekali. Ya. Jadi kan duta wisata ini berkaitan dengan pariwisata. Iya, Gimana betul. kalau kita uji Aduh, pengetahuannya duta wisata ini? Boleh. boleh banget. Boleh. Apa pertanyaannya? Sebutkan tempat wisata. Paling favorit di Samarinda. Nah, Paling favorit. Menurut saya ada 3 nih. apa? Tuh. Yang pertama itu ada Desa Budaya Pampang. Kenapa? Karena di Desa Budaya Pampang itu kita bisa melihat ciri khasnya Samarinda seperti tarian Dayak, pedalaman. Terus kita di sana juga disediakan tempat berbelanja oleh-oleh khas budaya Pampang. Contohnya seperti tas, seperti gantungan kunci khas Kaltim. Nah, terus wisata yang kedua itu Islamic Center. Islamic Center itu menurut saya mempunyai banyak kenangan di sana. Jadi itu adalah tempat wisata favorit kedua setelah Desa Budaya Pampang. Di sana juga kita bisa ngobrol bareng, kita bisa melihat keindahan masjid termegah kedua di Asia. Nah, itu keren banget sih, ada di kota kita sendiri. Terus yang pertama nih, yang paling favorit banget adalah Sungai Mahakam. Karena saya kemarin karantina sempat juga susur Sungai Mahakam pakai kapal gimana? Bukan kapal kelotok sih, lebih kapal wisata. Kapal wisata saya menyusuri Sungai Mahakam itu sekitar 2 jam 3 jam, ternyata wah keren banget Sungai Mahakam. Banyak banget wisata-wisata yang kita lewatin, contohnya seperti jembatan Mahkota, jembatan Mahakam Kembar.
Yang itu keren banget. Kita bisa ngelihat, wah sebesar ini ya kota Samarinda. Nah itu menurut saya yang wisata favorit Iya. di saya. Tadi kalau nggak salah ada ini ya perkataan susur sungai ya. Mm-mm. Iya, Ya itu yang dimaksud Sungai Mahakam itu. iya. Kalau boleh tahu dermaganya di mana? Soalnya saya mau juga ini. Iya nih teman-teman yang belum tahu wisata di Samarinda, contoh terutama susur sungai. Susur sungai itu tepatnya di depan pasar pagi ada pelabuhan. Nah, pelabuhannya itu eh, menyediakan tempat berwisata menyusuri Sungai Mahakam. Nah, jadi tempat wisata. Jadi tempat pelabuhannya itu ada di depan pasar pagi luar. Itu tuh pas depan banget. Jadi dia ada dermaga warna biru kalau tidak salah. Itu pelabuhannya. Oke, terima kasih Najen. Mungkin eh, ini belum ya? Belum jamnya ya? Belum. Oh, oke. Gabut banget pengen ketemu siapa sih? Aduh. Silakan Oke, Jen. jadi nih kamu jadi duta pariwisata ya? Duta wisata. Pariwisata. Duta wisata. Oh, duta wisata. Nah, sebelum kamu jadi duta wisata tuh ada pengalaman lain nggak kamu di organisasi selain duta wisata ini? eh saya sebelum duta wisata sih sudah banyak mengikuti dari SMP. Contohnya saya di SMP itu mengikuti yang pertama banget menjadi wakil ketua OSIS dan lanjut ketua OSIS. Habis itu mencoba keluar dari zona sekolah, saya mengikuti forum kewirausahaan pemuda di Kota Balikpapan, kepanitiaan PP Lingasi Kaltim, dan juga saya mengikuti forum anak Kota Balikpapan. Dan mana sampai sekarang sih forum anak Kota Balikpapan. Dan setelah saya pindah ke Samarinda, eh, saya dipindah tugaskan menjadi forum anak kota Samarinda dan diangkat lagi menjadi forum anak Kalimantan Timur. Hebat, hebat. Keren banget loh. Nah, terus setelah itu pas masuk SMA saya mencoba nih masuk OSIS dan alhamdulillah saya keterima di OSIS. Nah, pengalaman itulah yang membuat saya sekarang bisa bisa bergabung dengan Duta Wisata karena pengalaman-pengalaman saya tersebut. Berarti di samping forum anak ya, menjadi forum anak ya Iya, tadi ya? forum anak. Juga menjadi duta wisata ya. Iya, betul. Banget. Ada rangkap dua ya berarti ya? Iya. Dua rangkap. Tapi kalau misalnya nama tuh banyak tuh sudah dia punya ini Iya. SPD, kalau MPD gitu. Nah, kalau misalnya nih saya nih, aku atau saya nih, Aku aja. terlalu asik nih. Iya. Oke. Aku ini mau daftar menjadi duta pariwisata misalnya. Kira-kira bisa nggak? Atau harus ada kriteria tertentu, harus ada syarat tertentu yang harus dipenuhi? Ya, ada sih, pasti ada. Di setiap ajang tuh pasti ada persyaratan tertentu, contohnya seperti pengumpulan berkas, tinggi badan, terus berat badan juga dihitung. Berat badan. Iya, berat badan. Berapa? Kita harus ideal sih, kurang tahu tapi harus nggak yang pokoknya menyesuaikan aja tinggi dengan berat badannya. Aku masuk. Oh, masuk banget pasti, masuk banget. Kemarin juga ditawarin tapi agak nolak. Ya, padahal keren banget kita usaha. Kalian terima nggak nih? Terima sih. Terima ya. Terima, soalnya kita masuk situ bahkan teman-teman saya ada yang betul-betul nggak tahu duta wisata tuh apa, cuma ikut-ikut pertama kali, tapi kita pas masuk kita menjadi finalis itu betul-betul kita diajarin, oh gini toh, oh gini ya, oh gini, oh ini duta wisata, oh nah kayak gitu. Nah terus kemarin itu persyaratan yang utama, persyaratan masuk join duta wisata itu dari umur 16 sampai umur 24. Nah, teman-teman, saya di duta wisata umur saya yang paling muda dan saya yang paling kecil di antara finalis-finalis lainnya. Nah, finalis-finalis lainnya itu ada yang S1, semester 7, semester 5, ada yang semester 3, bahkan ada yang maba. Dan saya melihat teman-teman saya itu, ih, ini loh kakak-kakaknya keren banget sudah kuliah, saya masih bisa bersaing dengan kakak-kakaknya itu suatu kebanggaan sih. Betul, betul. Eh, kira-kira nih, apa ya? Bingung mau ngomong apa. Soalnya dari tadi kompleks betul jawabannya. Iya, udah Ya. dipukul rata. Heeh. Jawab semuanya kita bingung nih mau nanya apa lagi. Mau masuk celas ini sudah ada. Mau masuk celas ini Udah sudah ada. jawab. Iya. Kira-kira kamu nih kan sebagai duta wisata ya, masa bakti 2024
2025. 2025. Apa visi misi kamu yang akan kamu berikan kepada ini gelar ini atau kepada Masyarakat Samarinda. Samarinda, Kota Samarinda deh. Jadi visi misi saya sih lebih menonjolkan lagi wisata di Samarinda agar menjadi wisata unggulan di Kalimantan Timur, supaya yang tadi saya bilang, misalnya dari luar kota, luar negeri, bahkan bisa melihat kalau mau ke Indonesia kemana sih yang paling bagus. Nah, kita usahakan kan ini kita Bali nih ya yang paling dilihat ya dari luar negeri, kayak Iya. Bali nih kayak gini-gini. Nah, saya akan membuat Samarinda harus menyaingi Bali, bahkan saya usahakan lebih dari Bali. Nah, jadi ya visi misi saya sama seperti teman-teman saya, lebih meng-up lagi wisata di Samarinda. Tuh. Oke, jadi lebih mempromosikan Samarinda, Kota Samarinda, wisata Samarinda menjadi lebih terkenal ya. Iya, betul. Internasional kalau Iya. jangan hanya Bali, Jawa, ya kan? betul. Sekali-kali Kalimantan. Betul Iya, sekali. betul banget. Nah, mungkin Najen punya pesan-pesan nih buat teman-teman. Kan pasti banyak yang pengen nyoba tapi takut, kayak maju mundur Iya, gitu. Kayak apa nih pesan-pesannya buat teman-teman yang kayak mau coba gitu? Apa nih yang bisa kamu Kayak saya. sampaikan? Kayak ini dia nih. Bisa kan masih kan? Pasti bisa. Bahkan mahasiswa juga. Masih. Jadi sampai ini kata-katanya buat mereka tuh termotivasi biar mereka berani mencoba gitu. Ya. Jadi buat teman-teman nih yang mau ikut, bukan duta wisata aja ya, bahkan di Samarinda itu memiliki lebih dari duta, contohnya duta wisata, duta anak, duta anti narkoba, dan masih banyak lain. Bahkan lomba-lomba nih, kalian itu bisa sebenarnya, bisa banget. Kalian itu harus percaya diri, harus percaya sama diri kalian dulu nih, bahwa kalian itu bisa keluar dari zona nyaman. Kalian kalau jadi siswa kan biasa, ya udah tugas-tugas gini aja. Coba deh ambil resiko, ambil tanggung jawab lebih untuk ngikuti ajang-ajang di luar, bahkan tingkat kota, tingkat nasional juga keren banget menurut saya. Nah, jadi buat teman-teman, kalian itu bisa banget. Jadi tunjukkan ke diri kalian kalau kalian itu bisa lebih baik dari hari ini, bahkan hari-hari sebelumnya. Keren. Banget ya. Apalagi ya? Mungkin terakhir ya. Ya. Aku pribadi nih. Oke, Ya. silakan. Aku uji kemampuan lagi ya. Oke. Ini kan sudah bermacam tahap sudah dilewati, Betul. bekalan dan sebagainya. Ada nggak pariwisata di Samarinda yang mengalami kemerosotan saat ini untuk kamu bisa kembangkan lagi ke depannya? Ada. Tertinggalan gitu. Ya. Jadi Contohnya apa? di kota Samarinda itu kita mempunyai yang tercatat di dinas di Disporapar Samarinda. Data nih. Iya. Menurut data Disporapar itu di Samarinda ada 26 wisata yang resmi yang sudah mendapatkan sertifikat. Contohnya itu Nauren. Nah, Nauren itu terletak di Bengkuring, di Jalan Padat Karya. Di Padat Karya arah Bengkuring itu Nauren, di Simpang 3 Tugu Bengkuring. Nah, itu tuh ada tempat wisata Nauren. Di sana itu menurut saya kurangnya akses menuju tempat wisata. Walaupun tidak jauh dari pusat jalan, tapi jalannya itu masih berlumpur, masih batu-batu, dan di sana kurangnya, pokoknya tidak modern lah, tidak seperti wisata-wisata lain di Samarinda. Jadi itu masih tertutup, masih hanya orang-orang sekitar yang tahu. Nah, jadi tugasnya saya nanti lebih meng-up lagi wisata tersebut, contohnya seperti Nauren tadi, agar terkenal. Nah, kemarin juga kita baru on duty pertama nih, baru ada kegiatan pertama itu di Rumah Ulin Arya. Kita itu ada tempat wisata baru di dalam Rumah Ulin Arya itu, Reptile Cave, yang dimana kita disajikan pengalaman tentang ular, tentang hewan-hewan musang dan burung-burung lainnya. Itu kita lebih
lebih lah dari kemarin. Nah, itu sih. Oke, oke, oke. Mungkin ini sudah 30 menit ya, Jan. Tidak terasa. Seru Dan- banget ya. Seru banget. Iya. Banyak ilmu juga yang kita dapat Betul. dari adik kelas kita yang imut dan ganteng ini. Inspiratif ya tentunya ya. Betul sekali. Banyak, kalau bahasa orang sekarang tuh, anak sekarang daging ya. Pembahasannya sangat daging. Iya betul. Betul. Sangat berisi. Betul Tadi sekali. di mana? Di Bengkuring ya? Iya, di Baru Bengkulu. tahu lah. Di mana itu Bengkuring tuh? Nggak tahu saya. Aku nggak tahu di Bengkuring. Nah, Iya, setelah baru kita Oh itu kita dapat info nih langsung dari duta wisata. Kalau ternyata di rumah kita Bengkuring baru tahu ada tempat wisata. Oke, teman-teman, sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di episode berikutnya ya. Episode keempat, kami cukupkan dulu. Tetap di Smapot. Pot mas. Nggak bisa move on nih dia. Podcastnya Semanas. Bye bye.